Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Nurhayu dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan, mahasiswi Politeknik Bakti Purwakarta. Apa itu plasenta? Plasenta adalah sel darah dalam rahim saat mengandung. Pertumbuhan dan perkembangan plasenta berpengaruh terhadap pertumbuhan dan modifikasi embrio. Fungsi plasenta ialah sebagai tempat untuk transfer produk metabolisme dan output gas antara transfer darah dan ibu dalam embrionik dan produksi hormon. Baik, di sini ada contoh gambar plasenta ya. Di sini plasenta, uterus, umbilical cord atau tali pusat. Jika plasenta diperbesar, maka akan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Struktur plasenta. Bagian janin atau struktur janin. Struktur janin terdiri dari bagian yang disebut chorion frodosum dan villi. Chorion frodosum adalah selaput yang memegang janin trophoblast, sementara villi dari plasenta tua terdiri dari villi chorial, ruang dan amnion. Mereka menutupi sel-sel permukaan plasenta dalam bentuk yang lebih rendah dari susunan cairan ketuban. Pembuluh darah tali pusat diperoleh. Lalu, proporsi ibu. Struktur pada ibu adalah permukaan yang mengarah ke sel-sel rahim berwarna merah yang dipisahkan oleh jarak dari membran induk. Dalam struktur ini, desi2 kompak diperoleh dari 15 hingga 20 bagian melingkar yang disebut kotiledon. Dalam struktur ini, bagian yang disebut basic desi2 dalam struktur maternal basic desi2 adalah plasenta yang sudah tua disebut lempeng korionik. Selanjutnya, tali pusar. Timbal pusar dari nukleus janin ke struktur permukaan plasenta janin. Tali pusar memiliki panjang sekitar 50-55 cm dan kaliber sekitar 1-2,5 cm. Tali pusat terdiri dari 2 arteri dan vena. Fungsi utama tali pusat adalah untuk menghubungkan plasenta dengan struktur tubuh janin sehingga oksigen, antibodi, dan elemen lain yang dibutuhkan janin dapat mengalir. Pembentukan plasenta. Yang pertama, pembentukan plasenta dimulai dengan pertumbuhan trophoblast pada hari ke-8 hingga 9 setelah mentas. Organ membelah awalnya diatur hanya dalam organ suksesi, mengatur diri sendiri dan membentuk banyak rongga dalam komposisi zygote-trophoblastan. Tingkat ini disebut tingkat hampa. Yang kedua, setelah sitinium berkembang ke lapisan rahim dihancurkan sehingga sitium dapat mensirkulasi darah dari ibu melalui pemulihan impulsif pembuluh darah karena masuknya sel-sel baru. Tahap ini disebut tahap aliran dari uterus ke plasenta atau proses janin ke ibu. Yang ketiga, kemudian trophoblast menerima sekelompok organ yang membentuk membran sambungan lunak yang disebut mesoderm. Embrionik. Membran adalah membran penghubung antara susunan dan sitoplasma dan organ membran penyembuh. Struktur yang terikat pada sitoplasma menjadi membran korionik, sedangkan struktur yang melekat pada organ membran penyembuh terjadi pelindung kantung kuning telur. Yang keempat, pada akhir minggu ketiga, rahim mesodom yang terbentuk dari sitotrophoblast menjadi organ darah dan pembuluh darah kapiler. Kemudian rongga korionik mengembang sehingga membran embrionik semakin tersebar dari membran korionik. Hanya didistribusikan melalui beberapa membran mesodom yang terjadi batang distributor tangkai kanal ini kemudian menjadi tali pusat. Yang terakhir, setelah pembuluh darah trophoblast menembus uterus, trophoblast menjadi plasenta dewasa dan aliran utama diciptakan oleh pembuluh darah tali pusat. Meskipun keduanya terkait darah, ibu dan janin tidak dapat bercampur secara konsisten dan proses ini disebut sebagai proses hemokorial. Fungsi plasenta yang pertama sebagai penghasil makanan, yang kedua sebagai alat pernapasan, yang ketiga sebagai pelindungan bagi janin tersebut. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga bermanfaat ilmunya. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.